Menjawab pertanyaan Karin tadi mengenai bahayanya orang-orang yang mengejar status kekinian karena gengsi, ternyata kita harus membedakan dulu bahwa gengsi itu, sudah disebutkan Ustadz Maulana tadi, gengsi terbagi dua. Ada gengsi yang baik, ada gengsi yang buruk. Kalau kita bicara mengenai bahayanya, berarti kita akan mengarah terlebih dahulu kepada gengsi yang buruk. Apa sih kenapa ada orang yang bisa pada akhirnya memiliki sifat gengsi? Karena setiap orang tabiatnya adalah membutuhkan eksistensi. Betul Bu? Kita membutuhkan adanya pengakuan dari orang lain tentang keberadaan kita. Eksistensi itu perlu sekali. Dan orang-orang, manusia ini takut pada dua hal biasanya. Yaitu kehilangan dan kedua adalah penolakan. Ketika dia takut akan penolakan dari orang lain, maka akan timbul rasa gengsi di dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang ikut-ikutan. Untuk anak-anak muda contohnya, diterima dalam suatu lingkungan tertentu, harus ikut-ikutan. Walaupun itu bukan menjadi jati dirinya. Dengan cara apa? Mengikuti cara berbusana kelompok tertentu, mengikuti cara berbicara kelompok tertentu, mengikuti gaya berpakaian, gaya tampilan kelompok tertentu. Kalau tidak maka gengsi dan akan menerima penolakan, itu yang disebut dengan rasa gengsi kalau dia tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi salah satu bahaya dari gengsi adalah orang yang suka ikut-ikutan. Hati-hati, Rasulullah mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka termasuk dari kaum tersebut. Anak-anak muda kalau kita ambil contoh seringkali melakukan perayaan-perayaan tertentu. Ada yang paling populer dalam setiap bulan Februari, perayaan kasih sayang misalnya. Enggak ada dalam tradisi Islam perayaan kasih sayang. Tapi kenapa remaja-remaja muslim melakukan hal-hal tersebut? Dilakukan perayaan-perayaan yang di dalamnya ada la taqrabuz zina. Allah sudah mengingatkan untuk jangan mendekati zina, tapi dia lakukan perayaan-perayaan kasih sayang terhadap kekasihnya misalnya. Hal yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Salah satu lagi selain dari ikut-ikutan, apalagi hati-hati karena bisa jadi gengsi yang buruk ini bisa membawa kekufuran. Karena tidak membenarkan ayat-ayat Allah, kok bisa? Iya. Karena gengsi tadi, nggak mau melakukan hal-hal sebagai jati dirinya seorang Islam. Tidak mau memakai kerudung, tidak mau menutup aurat dengan baik, tidak mau melakukan ibadah-ibadah sunnah misalnya. Yang laki-laki misalnya, walaupun sunnah ya, nggak mau pakai janggut-janggutan padahal sunnah tuh. Nanti kalau pakai janggut-janggutan kayak apa gitu, ada lah yang ngomong-ngomong gitu ya. Gak mau melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, gak mau nanti tradisional banget, gak oke banget. Nah itu yang disebut dengan menjauhkan dari kekufuran atau tidak membenarkan ayat-ayat Allah. Lebih mementingkan pendapat manusia, penilaian manusia dibanding dengan penilaian Allah. Untuk apa dipuji-puji oleh manusia tapi di mata Allah gak ada harganya sama sekali, tidak bernilai sama sekali. Padahal barang siapa yang sudah dicintai oleh Allah, Allah akan mengatakan pada penduduk langit dan penduduk langit akan menyampaikan kepada para manusia di muka bumi dan muka bumi otomatis ini akan juga mencintai dia. Jadi curi dulu perhatian Allah maka kita akan mendapatkan perhatian dari manusia. Kita akan beralih, itu dia tadi beberapa bahaya dari gengsi-gengsi yang buruk. Kita akan beralih ada gengsi-gengsi yang baik. Gengsi yang baik dicontohkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Hakim meminta uang kepada Rasulullah, Bu. Pernah Bu minta uang, Bu? Pada suami ya. Pada orang lain pernah? Meminta uang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah kasih. Minta lagi, ada nih tabiat orang udah dikasih, minta lagi, betul? Makanya kasihnya terus-terusan sih ya, jadi minta lagi. Hakim meminta yang kedua kali, Rasul kasih. Hakim meminta yang ketiga kali, Rasul kasih. Sampai meminta seterusnya, apa kata Rasul? Wahai Hakim, ketika engkau meminta sesuatu secara berkali-kali dengan rasa tamak, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Tapi ketika engkau meminta dengan rasa tidak ada tamak, ada keberkahan. Kalau dengan tamak, dengan penuh ambisi tidak ada keberkahan. Ketahuilah bahwa engkau ini seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang-kenyang. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kata Rasul. Maka kata Hakim apa dengan gengsinya? Sejak saat ini wahai Rasul, aku berjanji gak mau meminta-minta lagi. Gengsi yang begini baik Bu? Baik. Sejak saat ini Rasul aku malu, gengsi untuk minta-minta lagi Rasul setelah kau katakan seperti itu. Rasul wafat digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, digantikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingin memberi sesuatu pada Hakim, Hakim menolak. Hakim katakan aku gak mau minta-minta lagi. Ini adalah gengsi yang baik untuk menaikkan harga dirinya sebagai seorang muslim yang tidak ada ajaran dalam seorang muslim adalah meminta-minta.
Gengsi yang baik ditunjukkan juga kepada seorang kakek yang dicium tangannya oleh Rasul. Kakek miskin yang biasa saja, dia pemecah batu, tangannya dicium sama Rasul. Kenapa? Karena bekerja memecah batu untuk mencari nafkah dengan tangannya sendiri, Rasul cium tangannya. Kenapa? Kakek itu gengsi untuk minta-minta. Gengsi untuk merendahkan dirinya sendiri. Seorang muslim ini gengsi untuk mengakui bahwa dirinya nggak berada. Gengsi untuk memberitahukan bahwa dirinya serba kekurangan. Biasanya seorang muslim, jati diri muslim yang baik, walaupun kekurangan, walaupun nggak ada, dia tunjukkan. Dia itu ada dan tidak pernah meminta-minta. Itu jati diri seorang muslim yang baik, tidak pernah merendahkan dirinya di depan orang lain. Betul. Iya, karena banyak juga orang marah sama dia. Kenapa begitu, Dibenci. Masa dia sudah tidak mau lagi duduk bersama orang Ih, miskin. Nah, itu gengsi yang buruk. Iya, aku gak mau duduk di situ, aku di sini aja. Jadi Nggak boleh bahayanya yang paling begitu. parah itu apa sih kalau misalnya karena gengsi, terutama untuk bicara mengajar Ada beberapa status tadi, kekinian? karena pertama kekufuran kepada Allah Kekufuran Subhanahu wa kepada Ta'ala, Allah. karena melanggar aturan-aturan dari Betul. Allah. Kemudian dia ikut-ikutan, menjadi pribadi yang ikut-ikutan. Sementara Betul. muslim ini harusnya menjadi trendsetter, Betul. fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan follower dalam hal-hal keburukan. Kan kita Harusnya punya jati diri sendiri. Diciptakan aja sendiri ya, maksudnya kalau kita nih seandainya kalau misalnya sholatnya telat, ya itu kan gengsi dong, sholatnya telat harusnya di awal waktu gitu ya, Ya. berjamaah, Harus nah seperti itu yang itu. lebih keren. Tapi yang Dan kalau memang sudah punya mobil, sering-seringlah naik sepeda, naik motor. Oh. Kenapa? Tapi yang paling ngebahaya tuh di dalam Al-Quran, tabat siada Abi Lahabi wa tab. Yang paling celaka kan Abi Lahab ini. Tahu nggak Abi Lahab celakanya karena apa? Karena gengsi masuk Islam. Dia tahu kalau Islam itu benar, dia tahu Al-Quran itu benar, dia tahu Muhammad itu benar, tapi dia gengsi karena dia petinggi pada Abu waktu Jahal itu. juga Abu gitu. Jahal. Abu Jahal itu membenarkan kalimat-kalimat dari Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Quran, kan suka nguping. Suka nguping. Senang dengar ayat suci Al-Quran, tapi mengetahui bahwa Rasul itu Rasulnya Allah, tapi nggak mau masuk Islam. Karena Gengsi, ih nauzubillah. Ada juga nih teman saya nih, saya pernah dengar ceritanya suka belanja online. Sampai 1 minggu itu ngabisin duit sampai ratusan ribu. Itu karena gengsi gak ya Karin? Tapi saya udah tahu banget sih. Itu hilang. Jadi 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu lagi semua orang itu lagi keranjingan beli lipstick yang nggak bisa nempel di gelas. Oh. Jadi tuh warna yang nggak cocok pun beli. Yang penting punya. Karena ngetren aja pada saat ngetren itu. aja. Biar bisa ngomong di grup, di chatting gitu. Gue udah beli yang warna ini loh, kayak gitu doang. Oh gitu, pas kira bibirnya ungu, lu kenapa lu kedinginan ya katanya gitu temannya, bibirnya ungu. Tapi akhirnya aku pinter aku jual lagi aja nggak aku pakai. Promosi. Ini Masya Allah pelajaran ya, pelajaran banget. Kalau Aiman ya, ada pengalaman gak? Mungkin ada gak pernah karena gengsi gitu kan, temen punya mobil baru, temen punya sesuatu yang baru, sampai bela-belain ngutang gitu, pernah gak? Alhamdulillah sih belum pernah ya. Kalau misalkan untuk gengsi terus ngutang belum pernah. Oke. Dan apalagi kalau ngutangnya itu misalkan nggak tahu nih mau bayarnya gimana. Jadi kayak saya kalau misalkan mau lihat sesuatu, barang sesuatu lihat diri sendiri. Mampu apa enggak. Terus Iya, banyak juga tuh cocok anak-anak atau enggak. Betul. Gitu. maksain orang tuanya untuk beliin handphone. Nah, yang itu dia. terbaru. Nah. Sampai maksain orang tuanya Betul. ngambek. Kasihan kan Itu orang kasihan tua. yang ngutang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari Iya, loh. benar banget. Lu. Ustazah. Wah, benar banget, berarti ngutang sering dong Ngutang, dia. ngutang belum bayar rumah Ustaz. Kalau bicara utang, aku paling banyak utang. Kenapa begitu? Utang masjid. Oh itu lain lagi kan. Mungkin Ustaz ada yang mau Gengsi. disampaikan nih, Itu boleh? Itu stairs. Stairs Selera gimana, tinggi, ekonomi rendah. Oh, selera tinggi, ekonomi rendah. Ekonomi rendah. Tapi ini pelajaran banget buat kita semuanya ya. Karena segala sesuatu yang dipaksakan atau memaksakan itu pasti hasilnya nggak akan baik. Ya. Cuma gara-gara ngeliat orang, wah punya mobil baru, kita mobilnya lama, gengsi akhirnya mobil lama dijual buat beli mobil baru tapi kredit. Seandainya gitu. Sama ini nih, suka sekali nih sering kali sebagian orang, yang perempuan-perempuan khususnya. Suka tuh kalau ngeliat orang dari atas ke bawah, bawa ke atas ke bawah, bawa ke atas gitu. Jangan dibiasakan begitu ya Bu ya. Ini dia tak pakai tas apa ya, pakai sepatu apa ya gitu. Untung cowok nggak terlalu gitu. Paling lihat cincinnya sama jam tangan. Gitu. jangan dibiasakan hal seperti itu. Iya, Kan itu kita nggak nggak baik pernah ya. tahu orang tersinggung atau nggak, orang nyaman atau nggak diperlihatkan seperti itu. Dilihat begitu kan. Ini Masya Allah nih buat Ustaz Oki, Ustadz Maulana juga Ustadz Syam, setelah ini nih kita mau dengar bintang tamu kita, Aiman katanya mau ngaji. Masya Allah. Ibu-ibu mau dengar Masya Aiman Allah. ngaji nggak? Masya Buat Allah. yang di rumah juga mau nggak dengar Aiman ngaji? Nah setelah itu juga nih, buat yang punya masalah jangan malu bertanya ya, langsung aja mention ke Instagram kita di @islamituindahttv dengan hashtag Tanya Ustadz Syam. Nah bagi jamaah yang beruntung, pertanyaannya akan dibacakan, dijawab langsung oleh Ustadz Syam. Yang di rumah jangan kemana-mana, langsung ketik aja pertanyaannya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah!
Alhamdulillah.